Ini adalah program Life Unlimited dan kita akan lanjutkan hari ini membahas topik terlepas. Dan hari ini kita akan temukan bahwa kita itu terlepas dari neraka atau hukuman. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back to Life Unlimited. Saya Susan Hooper, senang sekali menyambut semua pemirsa Life Unlimited. Kita memasuki sama-sama dalam program hari ini. Hari ini adalah episode terakhir dalam series Terlepas. Wah, enak ya. Mungkin kita sudah jalan ini selama 3 bulan. Dan saya berharap bahwa hari ini jumpa dengan semua pemirsa sudah terlepas dari banyak hal yang sebelumnya mengganggu kita ya. Membuat kita tidak bisa lari dengan segenap hati dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Hari ini sudah enaknya terlepas, tapi masih ada yang terakhir dan yang paling penting. Tapi sebelumnya, saya mau baca satu kesaksian dari pemirsa Life Unlimited. Sepanjang program ini akan lihat ada nomor WA, social media, dan yang lain-lain. Dan setiap hari dalam program Life Unlimited ini ada pemirsa yang hubungi tim kami, tim Life Unlimited. Dan mereka didoakan, mereka dikuatkan. Dan ternyata ada mukjizat yang terjadi. Hari ini saya membaca salah satu daripadanya, banyak ini kesaksian. Hari ini saya pilih satu ini dari seseorang dari Kalimantan Barat. Oke. Dikatakan bahwa kemarin, ini baru terjadi bulan lalu, mereka minta doa karena kakinya bengkak, asam lambung, dan susah tidur. Setelah didoakan 9 hari kemudian, mereka beri kabar sudah sembuh. Dan berkata kalau mukjizat masih terjadi di kehidupannya. Amin, mukjizat masih terjadi. Jadi dengan masalah apapun, sakit penyakit apapun, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Dan kami bukan orang yang spesial, tapi kami adalah orang yang percaya kepada Yesus dan kami siap untuk mendoakan. Jawab pertanyaan dan kami adalah tim di call center siap untuk pemirsa yang mau hubungi setelah program ini selesai. Kembali lagi kepada topiknya hari ini, kita memang sudah masuk dalam series cukup lama ya, terlepas. Ini semua topik yang kita sudah bahas ya. Kemarin itu ada terlepas dari kutuk, terlepas dari penyakit, terlepas dari rasa minder, terlepas dari kuasa gelap, terlepas dari ketakutan, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari beban usaha sendiri, terlepas dari kecanduan, terlepas dari kesalahan di masa lalu, terlepas dari kekhawatiran masa depan, terlepas dari kata orang, terlepas dari dosa, terlepas dari rasa salah, rasa malu, terlepas dari pikiran negatif, terlepas dari kepahitan. Wow, sudah mengalami banyak ya. Dan hari ini yang terakhir adalah terlepas dari neraka atau hukuman. Akhirnya memang kita sampai bicarakan terlepas dari hidup kekal di mana kita menderita. Dan kita bisa ceritakan bahwa Tuhan sudah menyediakan untuk kita semua hidup kekal. Surga yang penuh dengan kebaikannya. Untuk kita masuk topik ini, saya mau beri ayat di mana Yesus bicara tentang neraka. Karena banyak orang merasa neraka itu sepertinya mungkin ada salah pahaman sedikit ya. Kadang-kadang orang tanya, ini bahkan ada pertanyaan yang pernah datang ya ke call center Life Unlimited. Bagaimana Tuhan yang baik bisa siapkan neraka untuk orang di dunia ini yang mungkin bukan orang yang paling buruk-buruk, tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa Tuhan siapkan neraka, tempat penderitaan seperti itu untuk manusia? Bagaimana itu Tuhan yang mengasihi? Jadi saya mau kita lihat dari perkataan Yesus itu sendiri. Neraka itu sebenarnya tujuannya apa dan disiapkan untuk siapa? Kita bisa buka sama-sama dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah
dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Inilah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah ini jelas sekali dari perkataan Yesus, berkata apa? Bahwa neraka itu sebenarnya tersedia untuk siapa? Bukan untuk manusia. Tuhan tidak membuat neraka untuk manusia sebenarnya. Neraka itu adalah tempat di mana iblis mau tinggal. Nah, kalau kita tahu sejarah dari iblis itu siapa, dulu kan namanya Lucifer, kan seorang malaikat yang sebenarnya sudah Tuhan siapkan tempat baik di surga. Nah, itu pilihannya Lucifer untuk tinggalkan Tuhan, jauhkan diri dari para Tuhan, dan ada tempatnya sendiri. Dia mau terjauh-jauhnya dari Tuhan yang kemungkinannya. Jadi dari para surga yang Tuhan berkata surga itu kan adalah tempat yang indah, tidak ada tangisan lagi, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, benar-benar indah, mulia, sempurna. Iblis tidak mau di situ. Dengan menyembah Tuhan, penuh dengan hadiratnya. Jadi iblis terjauh-jauhnya siapkan tempatnya neraka untuk dia dan malaikat-malaikat. Ada sepertiga malaikatnya yang turun bersama dengan dia untuk tempat penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan api yang tidak pernah habis-habis. Jadi terbaliknya, tolak belakang daripada surga itu adalah neraka. Tapi bukan Tuhan yang siapkan neraka untuk manusia di mana dia akan mengutus manusia. Sebenarnya neraka itu adalah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Masalahnya, manusia di dunia ini memilih mau pergi kemana. Dua tempat yang tersedia. Nah, kalau orang yang percaya kepada Tuhan dan mau ikut Tuhan ke surga, hidup yang kekal, dengan hanya berkata bersuruh kepada Tuhan, hanya percaya kepada Yesus saja, dapat masuk surga. Tanpa membayar apapun, tanpa melakukan apapun. Dengan hanya percaya kepada Yesus, jalannya dibuat masuk surga seperti itu. Tapi untuk mereka yang tidak mau ikut Yesus, yang tidak mau menyembah Dia, tidak mau ikut ke surga, makanya yang mau dibawa kuasa iblis itu akan mengikuti iblis ke tempat habitatnya, itu adalah neraka. Ini bukan pilihan Tuhan, ini adalah pilihan kita manusia. Tapi karena Tuhan begitu baik, Tuhan tidak mau kita ke neraka, ke tempat di mana iblis itu berada, di mana kita akan menderita. Makanya Tuhan membuat kita terlepas dari hukuman dosa. Membuat kita terlepas dari hukuman terima hidup kekal di tempat seperti itu. Itu memang kita layak masuk di situ karena kita semua orang berdosa. Tapi karena Tuhan baik, Dia membuat jalan supaya kita bisa terima keselamatan keluar daripada itu dan bisa terima hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi saya mau kita mengerti bahwa memang Tuhan itu baik. Tuhan bukan Tuhan yang mau menghukum kita. Baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Tuhan bukan Tuhan yang suka menghukum. Memang ada waktunya di sejarah di mana Tuhan harus menghukum manusia. Tuhan harus melakukan sesuatu. Contohnya di hari-hari Nuh. Mereka begitu jahat sekali. Tuhan karena punya kasih tidak melihat orang menderita di dunia. Seperti dunia sudah jadi seperti neraka. Tuhan gak tahan hati melihat itu. Jadi dia harus hentikan. Dia menghukum dunia dengan apa? Kirim air bas. Dia selesaikan itu semua. Selamatkan hanya yang baik supaya ada awal yang baru. Supaya dunia ini kita bisa nikmati kembali kebaikan Tuhan dan tidak menderita seperti iblisnya mau kita menderita. Untuk kita mengerti hal ini lagi dengan janji pelangi yang ada, mari kita belajar bersama-sama dari video klip yang singkat ini. Hari ini saya tetap berdiri di depan Batra Nuh. Wah, sangat besar sekali. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita bukan saja tentang Batra, tapi satu hal dalam kisah ini yang saya paling suka adalah
pelangi. Nah, pelangi ini yang ada di atas, bisa bayangkan saja ya, lagi ada di atas bahtera sekalipun tidak ada. Pelangi itu sangat indah. Saya percaya tidak ada orang manusia di seluruh dunia yang tidak suka pelangi. Pelangi itu cantik, pelangi itu warna-warni, pelangi itu membuat banyak orang punya harapan, percaya doanya akan dijawab dan mengingatkan kita ada perjanjian di antara Tuhan dan kita. Sangat indah sekali. Tapi menarik saat Noah keluar dari baterainya dan Tuhan buat perjanjian dengan dia, Tuhan membuat pelangi ini sebagai satu tanda bahwa Tuhan tidak pernah akan lagi menghakimi dunia dan mengirimkan air bah seperti itu, air banjir yang sebesar itu yang akan menghancurkan, akan menghabiskan seluruh manusia dari dunia ini. Nah, sangat menarik sekali saat Tuhan katakan itu bukan pelangi sebenarnya. Kalau bahasa aslinya itu adalah bow, bukan rainbow. Kalau rainbow itu pelangi, kalau bow itu yang kita mau gunakan untuk panah ya, sebagai satu alat peperangan. Nah, bisa lihat bentuknya memang benar. Bagaimana Tuhan katakan dia meletakkannya dan tidak akan menggunakannya lagi. Dia tidak membuatnya diarahkan ke bawah seperti masih ada panah, masih mau mungkin menghakimi kita, masih mau membinasakan kita. Tidak sama sekali. Tapi dia letakkannya sebagai satu tanda bahwa di antara Tuhan dan manusia tidak ada perangannya lagi, tidak ada hakimannya lagi, tidak ada hukuman seperti ini lagi dari Tuhan. Dia berjanji kepada kita tidak pernah lagi dia akan melakukannya. Dan benar, sampai hari ini dia tidak pernah akan melakukan hal seperti ini lagi. Bahkan dia punya solusi yang lebih baik lagi, perjanjian yang lebih indah lagi melalui Yesus, bahwa kita semua bisa terima keselamatan yang kekal melalui dia. Ini adalah peringatan yang sangat indah sekali bagi kita hari ini dan setiap hari yang kita lihat pelangi, untuk mengingatkan Tuhan tidak lagi perang-perang dengan manusia. Sudah selesai, keselamatan dan perjanjian Tuhan bagi kita sudah tersedia. Ini adalah hati Tuhan, hati yang penuh dengan kasih sayang, yang mau menyelamatkan, bukan membinasakan. Mari kita merayakannya setiap hari kita melihat pelangi. Kan dalam video klip ini saya juga menjelaskan tentang pelangi. Bukan saja pelangi, sangat indah. Siapa yang gak suka pelangi ya? Pelangi begitu indah, berwarna-warni. Untuk menunjukkan janji Tuhan kepada kita bahwa dia berjanji, dia tidak akan melakukan itu lagi. Itu bukan hatinya, dia tidak mau menghukum kita seperti itu. Jadi dia pun berjanji, gak akan lakukan itu lagi. Makanya sampai hari ini mungkin kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, dunia ini jahat. Tuhan berpikir, mau saya lakukan apa lagi? Dia udah nggak mau kirim air bah sampai semua tidak ada lagi. Dan menariknya itu kan berkata bahwa sebenarnya bahasa aslinya kan bukan pelangi yang kita tahu. Tapi itu berkata bukan rainbow kalau bahasa Inggrisnya ya, tapi hanya kata bow. Itu adalah busur. Kan pernah lihat ya pelanginya itu bentuknya busur. Jadi seperti saya jelaskan itu dalam videonya. Bukan Tuhan mengarahkan busurnya ke bawah, masih mau menggunakan tanah, masih mau hakimi kita, menghukum kita. No, busurnya ditaruh seperti ditaruh bahwa Tuhan tidak mau melakukan itu lagi kepada manusia. Jadi itu kita lihat, Tuhan bukan Tuhan yang mau menghukum kita. Jadi bagaimana? Memang kita sendiri melakukan dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan membuat jalan, Tuhan kasih solusi supaya kita bisa diselamatkan daripada hukuman itu. Tuhan sendiri yang terima hukuman, Yesus sendiri yang terima hukuman supaya kita bisa terlepas dari hukuman itu. Baik hukuman di sini di dunia maupun yang akan datang. Terlepas dari hukuman, terlepas dari neraka, dan masuk dalam keselamatan. Untuk ini dijelaskan lebih lagi, ada lagi video klip yang singkat ini yang kita bisa nikmati. You're not watching this by accident. You're here because you're searching for the answer, the truth behind everything's meaning, why you are here, what's the purpose of this life. The reason behind it all is love, God's love. In the beginning, God wanted a family, so he created man and woman. His desire was for a true relationship, not a forced one. God wanted someone to choose to love him, so he gave man and woman a choice. They chose themselves. With this choice, sin was introduced on earth. Sin is any time we miss the mark of God's perfection and choose to please ourselves more than please God.
Have you sinned? Well, the Bible, God's words to us, tells us that everybody has sinned. So what's the problem? Sin created a separation between man and God. It prevents us from having a true relationship with Him. Something had to be done to bridge the gap. Some people think that if you work hard enough, you can build a bridge over the gap to God. But it just doesn't work. The only way to reach God is for God to build the bridge. He did this by sending His only Son, Jesus Christ, in the form of a man to pay the penalty for our sins and die on the cross. So why did He have to die? Because the punishment for sin is death. Jesus stepped in for us and took our sin on Himself. And by doing this, He bridged the gap to a full relationship with our Heavenly Father. That is what the love of God is. It's not judgment. It's not condemnation. He loves you with absolutely no conditions. Nothing you do could ever cause you to win or to lose the love of God. All you have to do to be saved and receive eternal life is to accept it. Amin. Saya harap kita bisa mengerti video klip ini. Memang bahasa Inggrisnya tapi bahasa Indonesia dalam subtitlenya. Untuk melihat bahwa Tuhan sendiri sudah menjadi jembatan bagi kita dengan mengutus Yesus menjadi pengganti bagi kita. Dia yang dihukum. Jadi yang disiapkan Tuhan siapkan bagi kita bukan penghukuman lagi. Karena Yesus sudah ambil itu bagi kita. Bahkan dalam Roma 8 ayat yang pertama berkata apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena siapa yang percaya kepada Yesus, hukumanmu bahkan hukuman mati itu untuk semua dosamu sudah diambil oleh Yesus. Nah, seorang berdosa tidak mungkin menjadi pengganti bagi kita, terima hukuman mati. Hanya bisa orang yang benar, yang tidak ada dosa, yang tidak ada hukumannya, yang bisa menjadi pengganti kita, yang bisa ambil tempat kita dan mati bagi kita. Dan itu yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Jadi kita hari ini terlepas dari hukuman. Bukan karena kita nggak pernah buat salah, tapi karena Yesus ambil kesalahan kita. Yesus sendiri yang ambil hukuman kita. Nah itu juga saat kita percaya, itu artinya hukuman untuk hidup yang kekal. Itu pun sudah ditanggung Yesus. Itu luar biasa sekali. Jadi kita bisa percaya bahwa kita sudah terlepas, akan terlepas dari neraka. Sebenarnya itu neraka dan surga itu hanya seperti kelanjutan dari apa yang ada di dunia ini. Kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, seperti sudah nikmati hadiratnya, sudah nikmati seperti surga di sini di dunia. Sudah nikmati sukacita, damai sejahtera, kuasanya, menyembah Dia, itu akan dilanjutkan di hidup kekal di surga. Tapi kalau ada di dunia ini yang menolak Yesus, tidak mau percaya kepadanya, mau melakukan kejahatan, mau ikut kuasa iblis, mereka menderita dan akan dilanjutkan di hidup yang kekal. Jadi pilihannya penting sekarang ini di dunia ini, jangan nunggu-nunggu nanti. Apa yang kita mau percaya dan menerima sekarang ini akan dilanjutkan nanti. Jangan tunggu-tunggu nanti. Tuhan sudah siapkan jalan keselamatan bagi kita hari ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita sudah terima ini atau tidak? Bagaimana kita bisa mengalaminya? Ada tips-tipsnya dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Mari kita buka bersama-sama. Dalam 1 Yohanes 4 berkata seperti ini, ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat ke-18 sangat terkenal. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ayat ini luar biasa sekali berkata apa? Bahwa kita meninggalkan dunia ini. Melanjut kepada hidup yang kekal. Kalau kita mengerti kasih Allah yang sempurna bagi kita, kita tidak takut menghadapi Yesus pada hari penghakiman. Wow, kenapa tidak takut? Karena berkata jelas dalam ayat ini. Biasanya orang hanya baca 18, baca bagian A. Karena dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tapi ini ceritakan konteksnya, ceritakan tentang apa ayat ini. Berkata apa? Tidak ada ketakutan karena ketakutan itu takut akan dihukum. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus
tidak akan takut dihukum masuk neraka. No, tidak ada ketakutan itu lagi. Kenapa? Karena jelas-jelas berkata dalam ayat ini, karena Allah memiliki kasih yang sempurna, dan melalui kasih yang sempurna itu Dia minta Yesus ambil hukuman kita. Yesus sudah bayar harga untuk dosa kesalahanmu. Yesus sudah melakukan semuanya. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita nikmati hadiratnya sekarang ini. Kita nikmati keselamatannya, pengampunannya, pembenarannya hari ini. Dan itu akan dilanjutkan ke hidup kekal. Nanti datangnya hari penghakiman, nanti datangnya menghadapi Yesus. Kan kata, Yesus akan lihat, ya kamu sudah percaya kepadaku, masuklah, lanjutkanlah ini di dalam surga untuk hidup yang kekal. Simple seperti itu saja. Jadi hari ini kita terlepas dari hukuman, karena hukumannya kita sudah diletakkan di atas Yesus. Kasih Allah sudah terbukti bagi kita. Amin, amin, amin. Oke, saya percaya kita belajar banyak hari ini. Kita punya pengertian benar tentang neraka. Neraka itu disediakan untuk siapa? Jangan ada pemirsa Life Unlimited yang masih mau masuk neraka. Ya sayangnya saya tidak mau. Seperti Tuhan perkatakan, Tuhan tidak mau satu orang manusia pun binasakan. Dia tidak mau siapapun masuk neraka. Tuhan tidak mau siapapun masuk neraka. Tuhan menciptakan surga, tempat baik-baik untuk kita. Dia siapkan tempat rumah untuk pemirsa. Dan Dia hanya berkata, masuk surga gampang. Tidak harus dihukum dulu baru nanti masuk ke sana. Tidak harus menderita dulu. No, Yesus sudah buka jalan untuk setiap orang manusia masuk surga. Yang masuk neraka itu hanya yang menolak Yesus. Jadi hari ini jangan menolak Yesus. Dan jangan menolak Yesus hanya supaya tidak masuk neraka. Mengertilah betapa besar kasih Allah bagimu. Mengertilah bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu. Dan kalau kita adalah orang yang sudah percaya dan percaya Tuhan mengasihimu. Percayalah bahwa Dia mengasihimu. Makanya hari ini tidak ada ketakutan lagi. Akan dihukum. Kalau masih takut, artinya belum benar-benar menyadari betapa besar kasih Tuhan bagimu. Bahwa keselamatan itu sudah pasti. Kayak saya harap itu menjadi sesuatu yang pasti, bukan karena apa yang kita buat. Kalau saya akan masuk surga karena kebaikanku, itu tidak pasti. Saya tidak bisa hitung, sudah cukup kebaikan atau kesalahannya lebih banyak. Saya tidak tahu yang mana seimbangnya, enggak. Tapi karena keselamatanku masuk surga nanti, semuanya itu adalah karena apa yang Yesus lakukan. Itu sesuatu yang pasti. Dan saya tidak takut jumpa Yesus nanti satu hari. Karena Dia begitu mengasihiku. Dia sudah terima hukumanku. Kita tidak akan dihukum nanti. Tapi kita boleh masuk hidup yang kekal bersama dengan Dia. Kasihnya luar biasa. Karena itu masuk kita dalam satu lagu untuk kita merayakan kasih Tuhan, keselamatan. Kita mau memuji-muji Dia dengan tiba saatnya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia dan terindahkan.
Tuhan penebus kita. Tuhan luar biasa kepada kita. Dia menebus kita, dia menyelamatkan kita. Bahkan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14 ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, itu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah hati Tuhan. Dia tidak mau terpisah dari kita. Kenapa bisa katakan, kenapa Susan begitu gampang? Kenapa aku tidak dihukum padahal aku yang salah? Karena Tuhan mau dekat kepadamu. Tuhan mau dimanapun dia berada, dia mau bawa kita di situ. Makanya bukan Tuhan yang sediakan neraka dan mau kita ke neraka. No, Tuhan menyediakan surga dan menyediakan tempat kita. Rumahmu di surga pun sudah ada. Dia begitu rindu kita masuk surga. Yesus pun mati bagi kita. Dia pun ambil hukuman kita supaya gampang-gampang kita semua bisa masuk surga. Bahkan hatinya Tuhan, neraka kosong dan surga itu penuh. Itu hatinya. Dan itu harapan saya bahwa setiap orang pemirsa akan nikmati itu. Tidak takut nanti apapun yang terjadi, kapanpun kita tinggalkan dunia ini. Karena kita akan lanjut bersama dengan Yesus ke tempat yang lebih baik. Kalau ada yang belum pernah percaya kepada Yesus, mau hari ini terima jalan itu masuk surga. Mau terima pengampun, mau terima itu kasih dari para Tuhan. Boleh mengikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku. Engkau mengambil dosa dan kesalahanku. Dan Engkau bangkit kembali hidup. Dan saat ini Tuhan, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Dan Engkau mau terima aku di sana dan memberi hidup yang kekal. Dan saat ini pun Roh-Mu masuk, tinggal di dalam diriku. Dan Engkau bersamaku selama-lamanya. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Amin, doa yang sederhana, tapi mengubahkan hidup kekalmu. Kalau ada pemirsa yang baru doakan, ikuti doa itu, hubungi kami. Ada nomor WA, ada nomor telepon kami, hubungi kami dan cerita. Baru berdoa seperti itu, kami mau cerita lebih, memberi sesuatu dan meyakinkan supaya tidak ada yang takut lagi pada hari yang akan datang. Tapi mengertilah, mulai saat ini Tuhan menyertaimu. Dan tempat yang terbaik sudah tersedia bagimu. Terlepas dari hukuman, terlepas dari neraka. Wow, Tuhan itu baik. Terima kasih yang semua yang ikuti acara ini dan series yang terlepas-lepas. Sampai kita jumpa lagi di program yang akan datang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.